Hola Donghua Lovers, Fabio di sini. Salam kenal. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu kuat menghadapi tantangan dan terus menemukan kebahagiaan di setiap langkah. Kali ini saya mau membahas Donghua berjudul Slay the Gods Part 7, menceritakan kisah Lin Chie, seorang siswa SMA biasa yang mengalami transformasi mendadak menjadi agen Night Watcher akibat kemunculan kabut misterius yang memicu kebangkitan dewa-dewa. Jika kalian suka alur ceritanya, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dalam episode sebelumnya, siluman ular yang menyamar sebagai Wu Suji terpaksa berbicara. Ia mengungkapkan niatnya untuk hidup damai, tetapi terpaksa mengikuti perintah gereja dewa kuno untuk mencari agen Divine alias Lin Chie. Dalam rencana awalnya, siluman ular ingin menjebak Lin Chie, tetapi beralih untuk menghabisinya karena menganggap Chie sebagai ancaman besar. Di sisi lain, Li Yifei yang terinfeksi oleh siluman mempertahankan kepribadiannya dan menghalangi serangan yang ditunjukkan kepada Chie. Saat Chie mendekati Yifei, ia dihadapkan pada pilihan untuk menghancurkan atau merekrutnya. Yifei memilih untuk memulai hidup baru sebagai suster perawat untuk menjaga Dewi Nyx. Di tempat lain, Zhao Pingye, kepala cabang Night Watcher, mengusulkan pemindahan kamp pelatihan ke Changyan, menyebut Chie sebagai kandidat yang dapat membawa perubahan. Di Changyan, Bailey Tuming, putra konglomerat, menunjukkan sikap sombong saat bermain mahjong dan memberikan jam tangan kepada para pesaingnya. Sementara itu, Shen Qingzu, seorang pembuat onar di sekolah Linjiang, melindungi seorang siswi dari preman jalanan dan memutuskan untuk berkelahi sebelum berangkat ke kamp pelatihan. Cao Yuan, kandidat terakhir Night Watcher, berharap menebus dosa di masa lalu saat di Changyan dengan harapan menemukan sosok hebat yang akan membantunya. Gereja Dewa Kuno mengirim perwakilan untuk merebut agen Divine alias Lin Chie, menyatakan perang terhadap Night Watcher. Di markas Night Watcher, Hong Ying selamat dari ledakan yang dilakukan oleh anggota Gereja Dewa Kuno, menandakan dimulainya konflik besar. Sementara itu, Lin Chie yang tidak menyadari perannya sebagai pemicu perang menikmati waktu di pegunungan. Adegan dimulai saat Lin Chie tiba di kamp pelatihan kota Changyan, membuat para instruktur bersemangat karena kedatangan agen Divine dari Malaikat Agung Michael. Instruktur utama, Gang Yuan, segera memerintahkan bawahannya untuk membimbing Lin Chie. Namun, tidak semua instruktur yakin dengan kemampuan Lin Chie sebagai agen Divine. Banyak yang meragukannya, tetapi Gang Yuan percaya bahwa Lin Chie memiliki semangat juang yang tinggi. Setelah memasuki camp, pemandu menjelaskan bahwa ada 239 anggota baru yang bergabung dalam pelatihan kali ini. Lin Chie merasa jumlah itu terlalu sedikit, tetapi pemandu menjelaskan bahwa hanya mereka yang bisa bertahan di tahap akhir dan memiliki kualifikasi untuk membasmi monster yang akan menjadi anggota Night Watcher. Pelatihan ini tidak hanya keras, tetapi juga memakan biaya yang tidak sedikit. Tempat pelatihan ini baru dibangun di kota Changyan, tetapi sudah dilengkapi fasilitas seperti gym, gudang senjata, dan tempat latihan bela diri. Banyak peserta pelatihan di sana menatap Lin Chie dengan penasaran karena dia adalah seorang agen Divine. Lin Chie pun bertanya kepada pemandu, apakah ada agen Divine lainnya di tempat ini? Pemandu menjawab bahwa memang ada, bahkan sebuah tim bertopeng khusus yang memiliki kekuatan agen Divine, dan Lin Chie akan segera mengetahuinya. Lin Chie akan menjalani pelatihan di camp ini selama 1 tahun. Pemandu membawanya berkeliling sebelum Lin Chie memasuki gedung asrama. Ketika mendekat ke salah satu kamar, Lin Chie mendengar kegaduhan. Setelah didekati, ternyata itu Bailey Tuming, seorang pria gemuk yang sedang mengusir bawahannya karena kamarnya hanya bisa ditempati oleh 2 orang. Setelah Lin Chie masuk, Tuming memperkenalkan diri dan menyambutnya dengan ramah. Karena satu kamar dengan agen Divine, Tuming ingin berteman dengan Lin Chie. Di hari pertama, Tuming memberikan jam tangan mahal sebagai hadiah selamat datang. Tidak lama kemudian, pemandu Lin Chie memerintahkan semua peserta pelatihan untuk mengganti seragam militer dan bergegas ke lapangan. Setelah semua peserta berkumpul dan berbaris rapi, instruktur utama, Gang Yuan, memberikan sambutan singkat yang menjelaskan bahwa tidak peduli siapa mereka sebelumnya, Gang Yuan menganggap semua peserta baru sebagai orang yang tidak berguna sampai mereka bisa membuktikan diri. Menurutnya, mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan musuh tunggal ataupun bertarung melawan monster. Shen Qingzu, mantan preman sekolah, mengangkat tangannya dan menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan instruktur yang menganggap bahwa mereka sebagai orang yang tidak berguna. Banyak anggota pelatihan lain yang juga merasa terhina oleh ucapan Gang Yuan. Namun di sisi lain, Lin Chie tetap diam, membuat Tuming penasaran. Chie kemudian mengungkapkan bahwa ia menerima hinaan itu karena ingat pengalaman mengerikannya saat dikeroyok oleh iblis topeng hantu sebelum dia mendapatkan divine power-nya. Melihat banyak siswa yang meremehkan tantangan ini, Gang Yuan memberikan ujian berat bagi mereka. Gang Yuan memerintahkan skuad bertopeng khusus yang terdiri dari 5 orang untuk tampil di depan semua anggota pelatihan.
Ketika skuad bertopeng itu turun dari langit, terjadi momen lucu. Salah satu anggota yang bertopeng ungu jatuh karena fobia ketinggian, dan seluruh peserta pelatihan tertawa melihatnya. Setelah itu diperkenalkan anggota skuad bertopeng dengan warna topeng yang berbeda. Di antaranya adalah topeng merah muda alias Rose, topeng biru alias Balance, topeng merah alias King atau agen Divine yang dapat memanipulasi waktu dari kekuatan Dewa Kronos, topeng ungu alias Vortex, dan topeng hijau alias Moon Ghost. Mereka adalah pihak yang akan menguji seberapa hebat kemampuan para murid baru yang nantinya akan dipilih. Masing-masing memiliki kekuatan dari kekuatan Forbidden Ruin. Meskipun kekuatan mereka berada di level 5 atau absolut, mereka menurunkan kekuatannya ke level 2 atau kolam yang dikhususkan dalam pelatihan ini untuk menguji para pemula. Gang Yuan yang berada di pusat komando menjelaskan kepada semua murid bahwa tugas mereka adalah mencoba melepaskan salah satu topeng dari kelima anggota skuad bertopeng tersebut. Jika berhasil, mereka akan dianggap lulus ujian. Jika tidak, mereka akan tereliminasi dan harus pulang. Melihat skuad bertopeng yang tampak lemah, para murid dengan bersemangat memprovokasi mereka. Namun dalam sekejap, pria bertopeng merah alias King menyerang salah satu peserta pelatihan yang ikut memprovokasi. Pertarungan pun dimulai. Pria bertopeng ungu alias Vortex menggunakan skill distorsi ruang yang memunculkan batu-batu besar untuk menyerang. Di sisi lain, gadis bertopeng merah muda alias Rose mengayunkan palu besar yang menyapu bersih para peserta pelatihan di hadapannya. Para instruktur yang menyaksikan kejadian ini terkejut melihat kekuatan skuad bertopeng yang membuktikan kebenaran rumor tentang kekuatan mereka. Gang Yuan yakin ini adalah cara terbaik untuk menguji siapa yang akan selamat dari ujian ini. King, ketua skuad bertopeng, memerintahkan anggotanya untuk tidak menahan diri dan menyerang semua peserta pelatihan. Dia juga penasaran dengan Lin Chie yang sudah meninggalkan lapangan. Tampaknya Lin Chie akan menjadi target utama. Sementara itu Lin Chie yang berkeliling mengingat ada sebuah gudang senjata di camp tersebut. Tujuannya adalah mengambil senjata dan bom untuk meningkatkan peluang kemenangannya. Namun pintu gudang terkunci membuat Lin Chie dan Tuming kesulitan membukanya. Tiba-tiba seorang gadis berambut merah muncul dan membuat Tuming terpesona. Gadis itu memiliki tujuan yang sama, yaitu masuk ke dalam gudang. Gadis tersebut mendekati gerbang besi, dan dengan satu sentuhan, pintu itu hancur berkeping-keping. Setelah pintu terbuka, para siswa lainnya mulai masuk untuk mengambil senjata yang dibutuhkan. Gadis berambut merah itu mengeluarkan pedang katana dan mulai pergi. Lin Chie meminta gadis tersebut untuk membantu mengawasi 3 dari 5 anggota skuad bertopeng yang memiliki Forbidden Ruin tingkat tinggi. Lin Chie pun mencoba mengajaknya bekerja sama agar mereka bisa menang melawan skuad bertopeng. Gadis itu menerima tawaran Lin Chie dan memperkenalkan dirinya sebagai Mo Li, pemilik Forbidden Ruin 076 dari sekte pedang keluarga Mo. Saat Lin Chie hendak memperkenalkan dirinya, Tuming menyela dan memberitahu namanya kepada Mo Li, jelas menunjukkan bahwa dia jatuh cinta kepada gadis tersebut. Tiba-tiba Lin Chie menghunus pedangnya dan menyerang Mo Li. Namun ternyata serangannya bukan ditujukan kepada Mo Li, melainkan kepada salah satu anggota skuad bertopeng, pria bertopeng hijau alias Moon Ghost yang memiliki Forbidden Ruin tipe stealth. Mo Li langsung menyerang lengan Moon Ghost, namun yang mengejutkan, lengan pria itu kembali normal seketika. Awalnya Mo Li mengira pria bertopeng hijau itu bisa meregenerasi tubuhnya, tetapi Lin Chie segera menyadari bahwa Moon Ghost memiliki kekuatan Forbidden Ruin yang membuatnya bisa menembus benda apapun, mirip seperti kemampuan Obito di serial Naruto. Setelah rencana penyerangan secara diam-diam gagal, para peserta pelatihan mulai mengepung pria itu, memaksanya untuk melawan Lin Chie dan yang lainnya. Lin Chie melihat peluang ini dan meminta semua para
para peserta pelatihan yang ada di gudang untuk bersiap menyerang dengan tujuan melepaskan topeng pria itu. Saat itu, Tuming yang tidak membawa senjata apapun membuat Chie khawatir. Ternyata senjata Tuming adalah jam tangan mahalnya yang sebelumnya dibagi-bagikan secara gratis ke para peserta pelatihan yang dapat mengendalikan tindakan semua orang di dalam gudang. Tuming kemudian melemparkan jam tangan itu dan seketika para peserta lain langsung menyerang Moon Ghost. Meskipun mereka berusaha keras, serangan para peserta pelatihan tidak berhasil. Moon Ghost terus menembus setiap serangan. Tidak lama kemudian, ia menggunakan kekuatan yang menciptakan gravitasi terbalik di seluruh ruangan. Hal ini diikuti oleh pria bertopeng ungu alias Vortex yang mengeluarkan kemampuan distorsi ruang, membuat ruangan seolah-olah tidak memiliki permukaan. Wanita bertopeng merah muda alias Rose kemudian menghantamkan palunya ke sebuah kotak besar, semakin membuat situasi kacau. Sekarang Lin Chie dan para peserta pelatihan lainnya justru dikepung oleh tim bertopeng yang membuat mereka dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Menyadari perbedaan kekuatan yang begitu besar, Chie dan timnya terpaksa mundur. Di tengah kekacauan, Tuming yang terlalu percaya diri di hadapan Molly lengah dan tertabrak oleh kotak besar yang terbang ke arahnya. Nasib sial bagi Tuming. Melihat pergerakan Lin Chie yang mencurigakan, ketua tim bertopeng memerintahkan Moon Ghost atau pria bertopeng hijau untuk mengejarnya. Sementara itu, peserta pelatihan lain bersembunyi di dalam kotak penyimpanan, tampaknya merencanakan sesuatu. Dalam pengejaran ini, Chie diremehkan oleh Moon Ghost karena tidak menunjukkan kemampuan aslinya. Namun, setelah mendapatkan sinyal dari Tuming, Chie langsung melancarkan serangan dengan divine power miliknya. Saat Moon Ghost mulai terdesak, ia memanggil bantuan dari anggota skuadnya yang lain. Ketika skuad bertopeng berkumpul di satu area, Molly dari persembunyiannya meledakkan kotak yang berisi bom dengan pedangnya. Tuming juga melemparkan bom ke arah skuad bertopeng, tetapi Vortex dengan kemampuan spasialnya atau kekuatan yang berhubungan dengan atau menempati ruang. Namun rencana Lin Chie belum selesai. Setelah ledakan, tiba-tiba semua peserta pelatihan yang bersembunyi di dalam kotak keluar dan melemparkan peledak ke arah skuad bertopeng yang sudah berkumpul. Setelah ledakan, anggota skuad bertopeng berhasil keluar dari gedung yang terbakar. Mereka tidak menyangka Lin Chie dan timnya akan menggunakan taktik yang begitu brutal hingga hampir mengancam nyawa mereka. Bahkan Vortex kesulitan, terlihat topengnya mulai retak. Sebelumnya, pria bertopeng hijau alias Moon Ghost sudah memperingatkan anggota skuadnya bahwa Lin Chie sebagai agen Divine akan sangat sulit dihadapi. Bahkan dalam mode stealth, Chie bisa dengan mudah melacak dan mengatasi mereka. Setelah situasi mereda, Lin Chie dan timnya berhasil bersembunyi di rooftop. Di sini Lin Chie memperkirakan bahwa sebagian besar para peserta pelatihan baru telah tereliminasi dan yang tersisa kemungkinan membentuk kelompok kecil seperti mereka. Chie menyimpulkan bahwa kelompok lain juga mungkin sedang bersembunyi untuk menghindari skuad bertopeng. Lin Chie melanjutkan penjelasannya tentang rencana mereka selanjutnya. Ia mengungkapkan bahwa gedung asrama adalah area yang paling luas dan kemungkinan besar banyak kelompok peserta pelatihan yang bersembunyi di sana untuk menyergap skuad bertopeng. Tempat itu akan menjadi medan pertarungan paling sengit. Oleh karena itu, rencana Chie sekarang adalah mengamati lokasi asrama dari kejauhan, menunggu saat skuad bertopeng lengah. Di sisi lain, rekan Chow Yuan di asrama melaporkan bahwa skuad bertopeng telah datang. Rekannya yang panik menyarankan agar Chow Yuan mencari tempat bersembunyi karena tidak ingin Chow Yuan tersingkir. Teman tersebut menawarkan diri untuk menghadapi skuad bertopeng yang akan datang. Namun Chow Yuan yang sudah memotong rambutnya menolak bantuan rekannya, merasa putus asa setelah melihat kekuatan skuad bertopeng. Padahal di episode sebelumnya, Chow Yuan terlihat sebagai salah satu orang yang paling kuat dari segi penampilan. Tak lama kemudian terjadi ledakan di area gedung asrama. Para peserta yang berada di lokasi ledakan terlihat siaga dengan senjata mereka. Namun satu persatu mereka dikalahkan dengan mudah oleh Moon Ghost. Setelah seluruh peserta pelatihan berhasil dikalahkan, hanya Shen Qingzu yang tersisa. Tanpa sedikit pun merasa panik, ia justru mengunyah permen karet
karet. Namun jangan salah, permen karet tersebut adalah sumber kekuatannya. Shen Qingzu bisa menciptakan gelembung besar seperti sebuah domain yang memperlambat gerakan orang di dalamnya, membuat mereka kesulitan bernapas. Efek dari gelembung Shen Qingzu mirip dengan ruang vakum yang membuat orang-orang di dalamnya bergerak lebih lambat dan kesulitan bernapas. Mereka akan merasakan tekanan meningkat selama beberapa detik sehingga sulit bergerak atau berpikir jernih. Forbidden Ruin milik Shen Qingzu ini berada di peringkat 068, menunjukkan betapa berbahayanya kemampuan ini dalam mengendalikan dan membatasi lawan tanpa menimbulkan kerusakan fisik yang terlihat. Menyadari bahwa pria bertopeng hijau sangat kuat dan mungkin kebal terhadap efek gelembungnya, Shen Qingzu mencoba strategi yang berbeda. Ia memberikan ancaman kepada Moon Ghost untuk melepaskan topengnya atau gelembung-gelembungnya akan menyebabkan para peserta pelatihan mengalami masalah yang serius satu persatu. Ancaman ini berhasil mengganggu fokus Moon Ghost yang akhirnya mempertimbangkan untuk melepaskan topengnya demi melindungi mereka. 但之后他们血管内的微堵塞，引发内4。现下如此狠手，他们血管内的微。Namun, sebelum Moon Ghost sempat melepaskan topengnya, gadis bertopeng merah muda alias Rose menyadari tipu daya Shen Qingzu. Ia segera menyerang Shen Qingzu dengan palu besarnya. Rencana Shen Qingzu pun gagal dan ia meminta rekan-rekannya untuk berhenti ngeprank dan segera melarikan diri. Moon Ghost yang merasa tertipu menjadi sangat marah dan langsung menyerang Shen Qingzu. Namun dengan cepat Shen Qingzu mengeluarkan serangan gelembung baru yang kali ini memiliki efek ledakan. Adegan kemudian berpindah ke tepi sungai di kota Changnan. Kapten Chen Muye terlihat sedang memberikan laporan kepada atasannya mengenai serangan yang dilakukan oleh organisasi gereja dewa kuno terhadap pihak Night Watcher. Saat ini mereka sedang menginterogasi seorang anggota organisasi yang tertangkap setelah kalah dalam pertarungan dengan Hong Ying. Dalam interogasi tersebut, Hong Ying menunjukkan pendekatan yang tegas dan tanpa kompromi. Begitulah alur cerita Slay the Gods Part 7. Gimana menurut kalian ceritanya sejauh ini? Berkesan atau tidak guys? Tulis di kolom komentar ya. Semoga cerita ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang menarik dan unik. Kita nantikan kisah Lin Xie dan teman-temannya di Slay the Gods Part 8. Akhir kata, setiap krisis adalah kesempatan untuk menemukan kekuatan baru yang tersembunyi di dalam diri kita. Teruslah berjuang dan percayalah pada kekuatanmu. Saya Fabio, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!